Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak sekalian. Malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai ilmu pengetahuan alam ya, daftar isinya ya, ini materi kelas 7 ya, ada 6 bab. Mungkin bisa kalian perhatikan di sini ada objek IPA dan pengamatannya satu persatu. Yang pertama objek IPA dan pengamatannya, diikuti penyelidikan IPA dan pengukuran sebagai bahan pengamatan. Mulai ya. Pertama, keterampilan proses dalam IPA dan sikap ilmiah. Keterampilan proses dalam IPA ya. Yang pertama, keterampilan proses sains dasar atau basic skill yang harus kalian ketahui. Apa saja keterampilan proses sains itu? Yaitu keterampilan mengamati. Kalian diharapkan bisa mengamati objek-objek apa saja yang menarik ya, yang perlu kalian pelajari dalam ilmu pengetahuan alam, mempelajari ilmu pengetahuan alam ini. Kemudian keterampilan mengelompokkan, mengklasifikasikan, kemudian juga keterampilan prediksi, keterampilan menyimpulkan, dan keterampilan mengkomunikasikan. Nah, ini semua merupakan keterampilan proses sains. Yang kedua adalah keterampilan proses sains terintegrasi. Keterampilan apa saja di sini ya? Meliputi ada merumuskan masalah, ada sikap ilmiah. Yang kedua, kalian harus bisa mampu membedakan opini dan fakta, berani mencoba melakukan penelitian, pengamatan sederhana, jujur, teliti, selalu ingin tahu dan objektif. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh anak-anak saya ya. Mau bekerja sama, terbuka, tanggung jawab, ulet dan gigih, mensyukuri. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, ini ada beberapa poin yang kita pelajari. Pengukuran, yang pertama pengukuran, kita harus mengenal apa itu pengukuran, kemudian besaran pokok, besaran turunan, dan besaran vektor dan skala. Nanti kalian bisa pelajari lagi ya di rumah ya, baca-baca lagi ya, buku-bukunya dibolak-balik ya, ada buku PSE yang sudah di download tuh. Pengukuran ya, apa itu yang dimaksud dengan pengukuran? Mengukur adalah kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, yang dipelajari dalam pengukuran ini adalah satuan baku dan tidak baku, pengukuran langsung dan tidak langsung, kesalahan dalam pengukuran. Berikutnya kita pelajari satuan baku dan tidak baku. Satuan baku dan tidak baku ya, satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Yang berikut dari satuan tidak baku dan satuan baku. Apa itu satuan tidak baku ya? Bisa jengkal, asta, depa, kaki. Nah, itu merupakan satuan tidak baku. Kemudian satuan yang baku itu misalnya satuan baku itu sudah ditetapkan misalnya dengan star yang menggunakan standar sentimeter atau inci ya. Pengukuran langsung dan tidak langsung mencakup. Pengukuran langsung adalah pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung.
Contohnya ya, mengukur tingkat pohon dengan menggunakan meteran itu merupakan pengukuran langsung. Sedangkan pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasilnya yang diukur. Contohnya mengukur tingkat pohon dengan menggunakan tali, lalu panjang tali diukur dengan menggaris. Itu pengukuran tidak langsung. Berikutnya kita pelajari besaran pokok. Ya, berdasarkan hasil konferensi umum ke-14 mengenai besaran berat dan ukuran sistem internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok, yaitu ya, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, indeks cahaya, dan banyak molekul zat. Nah, itu yang disebut dengan besaran pokok. Satuan-satuannya ya, kalau meter, kalau panjang itu meter, kalau massa itu kilogram, kalau waktu second atau detik, suhu Kelvin, ya, kuat arus ampere, indeks cahaya kandela, sedangkan banyak molekul zat adalah mol. Berikutnya adalah besaran turunan. Ya, besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, misalnya luas, volume, konsentrasi, laju pertumbuhan, frekuensi denyut nadi, dan produktivitas lahan pertanian. Cara mengukurnya ya ini ya, dengan menggunakan alat. Misalnya volume itu ya, satu yang diukur volumenya ini dengan menggunakan pancuran air ya, dilihat volumenya di gelas ukur. Kemudian yang terakhir mengenai besaran vektor dan skalar. Besaran vektor dan skalar, apa itu besaran vektor? Yaitu besaran yang mempunyai nilai besar dan arahnya. Contohnya yaitu perpindahan kecepatan, gaya, dan percepatan. Sedangkan besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai besar tapi tidak mempunyai arah. Contohnya yaitu volume, massa, waktu, dan jarak. Demikian ya yang bisa saya ulas mengenai materi ini.